Salam jumpa kembali di channel Bagi Terang. Semoga hari Anda selalu sehat dan menyenangkan. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng agar tetap update di channel ini. Pada episode kali ini bertemakan berinvestasi dengan hikmat. Selamat menonton video Bagi Terang pada episode ini. Bagi Terang dalam episode kali ini mengangkat tema berinvestasi dengan hikmat. Sekarang ini ada begitu banyak promosi, tawaran, dan ajakan untuk menginvestasikan uang kita, mulai dari wujudnya yang terlihat sampai kepada yang tak terlihat alias virtual. Banyaknya testimoni dari orang-orang yang sukses dalam berbagai investasi tersebut kadang membuat kita termotivasi untuk segera ikut berkecimpung. Namun, tak dapat dipungkiri juga bahwa lebih banyak orang yang mengalami kerugian dan kehilangan uang dalam tempo singkat hanya karena mengejar kekayaan dengan cara instan atau berinvestasi di jalur yang salah. Berinvestasi adalah kegiatan menanamkan uang, aset, atau modal kepada pihak lain dengan harapan akan mendapat nilai lebih dan keuntungan di masa depan. Jenis investasi apapun, tentu semua ada resikonya. Dalam dunia yang penuh dosa dan tidak pasti ini, banyak hal di luar kendali kita. Uang yang kita investasikan di perusahaan bisa jadi perusahaan itu merugi dan bangkrut. Bahkan uang yang kita simpan di bawah bantal pun bisa hilang karena ada pencuri. Oleh karena itu, mengelola keuangan termasuk investasi memerlukan hikmat ilahi. Yang menarik, Alkitab sebenarnya mendorong kita untuk berinvestasi daripada menyimpan uang di bawah kasur. Dalam perumpamaan talenta Matius 25 dan perumpamaan uang mina Lukas 19, Yesus memuji hamba pertama dan kedua yang sukses melipat gandakan modal awal yang diberikan. Sebaliknya, Yesus mengkritik hamba ketiga yang tidak melipat gandakan modal, malah mengubur uangnya di tanah dan sapu tangan. Perumpamaan itu mengajarkan kita untuk menjadi hamba yang setia dan bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas yang Tuhan berikan, dengan menggunakan semua berkat yang Tuhan berikan dan melipat gandakannya untuk kemuliaan Tuhan. Berinvestasi adalah salah satu cara kita melipat gandakan berkat Tuhan untuk mendukung kehidupan kita sekarang dan masa depan. Ada beberapa pedoman berinvestasi yang bisa kita jalankan berdasarkan Alkitab. Satu tahun sadar akan kemampuan kita dalam berinvestasi dengan memakai dana di luar kebutuhan utama kita. Kita juga mesti mengerti benar produk atau tempat kita berinvestasi dengan segala resikonya. 2 tahun berinvestasi dalam bisnis atau perusahaan yang memiliki nilai moralitas yang sama dengan kekristenan. Kita dapat berinvestasi pada perusahaan yang berdampak positif bagi banyak orang, khususnya kerajaan Allah. Hendaknya kita menghindari berinvestasi kepada hal yang jahat dan merusak kehidupan manusia pula. 23:18. Contohnya perusahaan judi dan kasino, alkohol, industri seks, tembakau, senjata, DLL. 3. Bukan investasi spekulasi yang menawarkan profit kaya mendadak ataupun investasi yang mengutamakan faktor laki, keberuntungan. Kita juga mesti menghindari skema investasi zero-sum game di mana selisih keuntungan dan kerugian adalah nol. Keuntungan yang kita dapatkan berasal dari kerugian orang lain. Kita tentunya tidak ingin bergembira di atas penderitaan orang lain, bukan. Ini akan menjebak kita kepada mentalitas hasrat cepat kaya tanpa kerja keras. Cinta uang dan membawa ekses kepada dosa. 1 Timotius 6:9-10. Apapun jenis investasi yang ingin kita lakukan, prinsip Alkitab tetap berlaku. Investasi bagi orang Kristen tidaklah melulu soal melipat gandakan uang. Namun bagaimana kita memuliakan Tuhan yang sebenarnya adalah pemilik dari semua kekayaan kita. Berinvestasi adalah baik adanya selama kita menjalankannya bersama Tuhan demi masa depan kita, anak-anak kita, maupun berkat bagi sesama. Teruslah berkomunikasi dengan Tuhan supaya kita berhikmat dalam mengelola investasi kita.